Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sehat, dan bahagia selalu, sukses buat teman-teman semua ya. Di video kali ini saya ingin sharing mengenai AC yang netes. Sebenarnya AC netes itu sudah banyak di video-video saya sebelumnya sudah sering saya bahas, tapi video kali ini ada salah satu yang nanya tentang, Mas, AC saya netes dan sudah saya servis, tapi kenapa masih tetap netes setelah diservis? Dan netesnya pun cuma nggak setelah diservis secara langsung ya, tapi hari-hari berikutnya masih netes. Kenapa ya? Nah, kira-kira akan saya jawab di video kali ini ya. Semoga bisa ngasih tambahan wawasan buat teman-teman para pengguna AC. Nah, AC netes itu kebanyakan terjadi di bagian indoor, teman-teman ya. Indoor itu di mesin ini ya, di dalam. Netes biasanya kalau umumnya itu berada di bawah, teman-teman. Itu di sekitaran sirip swing AC ini ataupun di talang AC yang bagian bawah. Karena AC itu ada talang bawah dan juga ada talang atas, teman-teman. Tapi kebanyakan di talang bawahnya yang bagian netes. Dan netes air sebelum diservis, kalau umumnya itu jika AC itu memang belum pernah servis karena kotor, dikarenakan penyumbatan yang terjadi di saluran pembuangan, teman-teman. Biasanya kotornya itu diakibatkan oleh debu-debu, kotoran, dan lain sebagainya yang kena air atau kena tetesan air di bagian evaporator, membuat jadi kayak lendir gitu, teman-teman. Jadi kayak jelly. Jadi nutupin di saluran pembuangannya. Jadi istilahnya itu saluran pembuangannya itu nggak lancar, teman-teman. Nah, kenapa AC itu bisa menghasilkan air? Ya memang prosesnya seperti itu, teman-teman. Di bagian indoor itu ada namanya kondensasi, di mana setiap freon yang di setiap angin itu dia ini, teman-teman ya, cara kerjanya itu dia naik masuk ke atas, lalu melewati evaporator, lalu dihembuskan, teman-teman. Nah, evaporatornya itu dingin banget, jadi proses itu bisa menghasilkan air, teman-teman. Dan ini udaranya itu diputar aja kayak gitu. Jadi udara di AC ini bukan ngambil dari luar ya, tapi hanya diputarkan saja, tapi melewati si evaporator itu. Jadi menghasilkan kondensasi yang menghasilkan air, teman-teman. Agak belepet yang ngomongnya ya. Masih pagi, teman-teman, jam 6 ini saya coba bikin konten untuk menjawab pertanyaan tersebut. Biasanya setelah diservis kok masih tetap keluar air, dikarenakan menurut saya servisnya itu atau cuci AC-nya itu kurang begitu total, teman-teman, kurang begitu bersih. Biasanya di bagian lubang bawah itu, karena kan indoor itu belakangnya kayak ada pipa gitu, teman-teman, pipa saluran pembuangan air, yang mana itu masih belum maksimal, masih ada beberapa kotoran yang belum disemprot. Mungkin teknisi AC-nya lupa hanya membersihkan kisi-kisi ataupun filter dari si indoornya aja, kisi-kisi evaporator dan filter indoor aja, tapi lupa membersihkan, nyemprot di saluran pembuangannya. Itu karena kalau saluran pembuangannya mampet karena kotoran yang banyak, kayak pembuluh darah manusia itu misalkan kolesterolnya banyak ya, jadi aliran airnya atau aliran darahnya itu jadi nggak maksimal, teman, terhambat. Bisa juga bisa juga ya, kayak AC saya ini bisa juga pas pemasangan salah di awal. Saya contohkan aja ya kenapa saya ngomong seperti itu ya. Nih, bisa juga salah di awal. Nih, salah di awalnya seperti ini, teman. Jadi di bagian saluran pembuangannya ini disatuin sama si pipanya, teman, dibungkus satu sama isolatif khusus kayak gini ya. Jadi saluran pembuangannya itu kalau kita urutkan dari sini, lubang indoor, ke sini, lalu ke sini. Ini sebenarnya miringnya itu nggak terlalu miring banget, teman-teman. Jadi ini nih di saluran pipa pembuangan AC ini kalau saya masukkan ke sini, di bagian ini masih kayak mentiung gitu, teman. Jadi ini bisa bikin kayak gini.
Terus kalau mentiung seperti ini, ngejumeng, jadi airnya di sini, di sekitaran sini, maka bikin alirannya itu nggak lancar, teman. Pokoknya kotor dikit netes, ya itu dikarenakan saluran pembuangannya itu kesininya ke pembuangan ini nggak lancar, teman. Kurang turun, kurang landai. Sebenarnya ini nantinya akan saya ganti aja, saya rubah posisinya. Ini saluran ini, cuma saya bingungnya di sini ada ini, teman-teman. Ada ini, jadi ini udah nggak mungkin sih kok, kalau saya bobok itunya temboknya ya. Paling solusinya nanti akan coba saya kasih pipa, kasih ya selang yang bisa ditekuk-tekuk. Kayak gitu, teman-teman. Nah, sementara ini saya alihkan dulu ke bawah. Jadi kayak gitu, teman. Ya nggak estetik sih, nggak bagus. Jadi saya bawah saya tadain ini, teman ya. Saya tadain ember. Pokoknya kalau netes dikit, ya kalau kotor dikit netes. Kalau kotor dikit netes. 2 bulan setelah cuci netes lagi, 3 bulan setelah cuci netes lagi. Makanya saya putuskan untuk ya udahlah beli alat steam sendiri aja, yang murah-murah aja, portable aja, paling 500 ribuan buat mengantisipasi hal-hal kayak gini, teman-teman. Ya selain itu solusi saya juga nantinya akan saya rubah ini ya, saluran pembuangannya, teman-teman. Ini kabel-kabel berantakan ya, dikarenakan memang pertama kabel CAC masangnya nggak karuan, yang kedua ini kabel pompa air, teman, pompa air ya, yang ke satelit, ke sumurnya. Kayak kira-kira seperti itu aja. Sebenarnya secara ini baru 2 bulan, ini belum kotor-kotor banget, teman-teman. Di bagian belakang juga kondensor juga belum kotor-kotor banget, cuma ya karena ini posisi ini mentiungnya ini lewatin bracketnya, jadi netes lagi. Jadi instalasi AC itu sangat penting, teman-teman ya. Instalasi itu sangat penting, jadi jangan disepelekan. Nanti efeknya, akibatnya bisa bikin repot kita sendiri, teman-teman, kalau misalkan instalasinya nggak bener. Ya contohnya seperti ini. Ya memang instalasi itu, teknisi itu pasti menyesuaikan kondisi di lapangan, teman-teman. Tapi dipikirkanlah sebaik mungkin ya. Ini buat pelajaran kita semua, teman-teman. Intinya kalau masih netes saat setelah cuci AC, biasanya kondisinya masih kotor, masih ada yang belum dibersihkan. Kemarin punya saya itu setelah servis, saya sempat manggil teknisinya lagi, teman, 2 atau 3 kali. Itu masih kotor, talang atas juga masih kotor, di sini juga masih kotor, lubang ini, pipa ini belum dibersihkan, teman-teman, ternyata. Dan ini netes lagi. Oke, kira-kira seperti itu. Netes lagi dikarenakan mentiung, atau ini setelah ini saya turunin 2 hari ini, jadi nggak netes di indoornya, teman-teman. Oke, kira-kira gitu aja video singkat kali ini. Semoga bisa ngasih gambaran buat teman-teman yang mengalami hal ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.